Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita tuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang membenturkan Pancasila dan agama. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan landasan dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, agama merupakan sumber nilai, moral, dan pedoman hidup untuk masyarakat Indonesia, baik berkehidupan dengan agama maupun dengan Tuhannya. Nah, tapi masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap Pancasila dan agama itu saling bertentangan nilainya. Nah, hal ini menjadi perhatian yang serius yang akan kita kaji lebih dalam. Indonesia adalah negara yang religius dan majemuk. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman budaya dan agama. Namun demikian, masih ada saja kelompok-kelompok yang memiliki pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran agama yang mereka anut. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama terdapat, mengapa masih ada masyarakat yang membenturkan Pancasila dengan agama? Yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat terhadap isu-isu tersebut? Lalu yang ketiga, apa dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembenturan antara Pancasila dan agama, antara lain kurangnya pemahaman terhadap Pancasila. Banyak masyarakat yang sekarang yang hanya menghafal 5 sila tanpa memahami makna dan implementasi dalam kehidupan nyata. Yang kedua itu ada fanatisme yang sempit. Sebagian kelompok masyarakat meyakini bahwa hanya hukum agama mereka yang benar, umat manusia menolak konsep nilai-nilai kebangsaan lainnya. Yang ketiga itu pengaruh provokasi dan informasi hoax, terutama di media sosial yang menyebarkan narasi seolah-olah Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai agama. Salah satu contoh nyata dari pembenturan ini adalah adanya kelompok masyarakat yang menuntut agar hukum agama diperlakukan mutlak di Indonesia. Padahal sebagai negara yang plural, Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, hukum negara harus bersifat netral, adil, dan melindungi seluruh warga negara. Selanjutnya ada pun dampak negatif dari pembenturan ini antara lain meningkatnya tingkat intoleransi antar masyarakat, timbulnya potensi konflik sosial dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Lalu meratakan citra Indonesia sebagai negara yang tinggi toleransi dan kebebasan. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini, kita itu punya beberapa langkah-langkah strategis, ada 4. Dan yang pertama, kita itu harus meningkatkan atau menguatkan pendidikan Pancasila dan agama sejak di usia dini, agar mendorong nilai-nilai agama dan budaya secara utuh. Dan yang kedua, kita itu harus mendorong dialog agama dan budaya untuk mempererat pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, kita itu harus penegakan hukum yang tegas terhadap intoleransi dan diskriminasi atas nama agama. Dan yang keempat, kita itu harus meningkatkan literasi digital terhadap masyarakat yang terjadi saat ini. Karena di media sosial kan sudah banyak kritik atau hujatan atau berita bohong. Karena dengan itu kita harus meningkatkan literasi digital agar masyarakat itu tidak mudah terkena berita hoaks di media sosial saat ini. Mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membangun persatuan bangsa. Beberapa peran yang dapat dilakukan antara lain: 1. Menyuarakan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan melalui media sosial. Yang kedua, membuat konten edukatif mengenai Pancasila dan nilai keberagaman. Yang ketiga, aktif dalam organisasi mahasiswa dan sosial yang dapat mendorong persatuan, kerukunan, dan wawasan kebangsaan.
Jadi, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dikelola dalam semangat gotong royong dan saling menghormati. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Jika dipahami secara utuh, keduanya justru dapat memperkuat dan menjadi landasan dalam membangun bangsa yang adil, damai, dan bermartabat. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta menjalankan ajaran agama secara damai dan toleran.